Saudara-saudari terkasih, 2 minggu lalu kita merayakan Hari Raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para murid. Minggu lalu kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, salah satu inti dari iman Katolik. Kita semua dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sesuai dengan pesan Yesus. Setiap kali kita membuat tanda salib, kita juga menyebut 3 pribadi Allah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Minggu ini, 2 minggu sesudah Hari Raya Pentakosta, kita merayakan satu lagi inti dari iman Katolik, yaitu Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Ini adalah yang kita santap, yang kita sambut setiap kali kita merayakan misa. Kalau ini adalah salah satu inti dari iman kita, dan kalau kita menyambutnya setiap kali kita merayakan misa, maka kita perlu memiliki penghayatan yang tepat ketika menyambut tubuh dan darah Tuhan. Supaya semakin memiliki penghayatan yang tepat, penghayatan yang semakin dalam, mari kita dalami bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus dalam Insap, Intip Sabda bersama dengan Frater Revi. Mari kita melihat dulu bacaan pertamanya yang diambil dari Kitab Ulangan bab 8 ayat 2-3, lalu dilanjutkan dengan ayat 14b sampai 16a. Ayat kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara-saudari, ayat kedua ini diawali dengan kata ingatlah. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mengingat kembali. Apa yang perlu diingat? Perjalanan yang mereka lakukan atas kehendak Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Dalam teks aslinya, kata ingatlah ini itu bukan sekadar mengingat kembali sebagai sebuah nostalgia. Yang dimaksud dengan mengingat di sini itu adalah menghadirkan kembali pengalaman itu. Jadi Allah memerintahkan bangsa Israel melalui Musa untuk menghadirkan kembali, mengenang kembali pengalaman mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Dalam ayat yang kedua ini juga disampaikan, apa sih tujuannya perjalanan 40 tahun di padang gurun itu? Maksudnya adalah untuk merendahkan hati mereka, dan untuk menyelidiki apakah mereka berpegang pada perintah Allah atau tidak. Di padang gurun itu situasinya serba tidak nyaman, serba tidak enak, juga serba tidak aman. Mau cari makan susah, mau cari minum susah, ada banyak hewan-hewan liar. Allah sedang mendidik bangsa Israel supaya menjadi rendah hati. Mereka diberi kesadaran bahwa mereka itu tidak berdaya kalau Allah tidak menyertai mereka. Ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dikatakan di sini dengan jelas, Tuhan membiarkan bangsa Israel kelaparan, kemudian belakangan baru diberi makan mana. Ini bukan berarti bahwa Allah jahat kepada bangsa Israel, tapi ini adalah bagian dari cara Allah untuk mendidik mereka. Lalu dikatakan di sini, Allah kemudian memberi mereka makan mana. Kata mana sendiri kalau diterjemahkan itu sebetulnya kurang lebih berarti apakah ini mana itu mau menggambarkan sesuatu yang mereka tidak ketahui, yang tidak mereka kenal. Maka di sini dikatakan dalam ayat 3, mana yang tidak engkau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Karena memang makanan ini tuh makanan yang di luar nalar manusia, diturunkan oleh Allah setiap pagi kepada bangsa Israel. Suatu makanan yang asing, yang tidak pernah mereka temukan di tempat lain sebelumnya. Tapi yang paling penting adalah bahwa mana itu diturunkan oleh Allah. Jadi ini semata-mata kemurahan hati Allah, bukan karena kehebatan bangsa Israel. Maka dalam ayat 3 dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang diucapkan oleh Allah. Mau menegaskan kepada bangsa Israel bahwa roti itu tidak ada gunanya. Yang sungguh-sungguh menghidupkan mereka itu bukan semata-mata rotinya, tetapi siapa di balik roti itu. Kalau suatu hari Allah memutuskan untuk tidak menurunkan mana lagi, maka bangsa Israel tidak akan bisa makan. Dengan demikian penentunya itu sekali lagi bukan rotinya, tapi Allah.
Ayat 14b, ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Sekali lagi, bangsa Israel diingatkan, jangan lupa kepada Tuhan Allahmu yang telah mengeluarkanmu dari rumah perbudakan, dari Mesir itu. Jangan sampai bangsa Israel mentang-mentang sudah bebas dari perbudakan, kemudian jadi lupa diri. Lupa siapa yang membebaskan mereka, seperti kacang lupa kulitnya. Ayat 15, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Di sini dijelaskan dengan tegas, padang gurun adalah situasi kehidupan yang tidak mudah. Dikatakan bahwa ada ular-ular yang ganas, ada kalajengking, ada tanah yang gersang yang tidak berair. Tapi di tengah situasi yang tidak mudah itu, Allah membantu mereka. Allah mengeluarkan bagi mereka air dari gunung batu yang keras. Kita ingat bahwa ada satu peristiwa di mana Allah memberikan air kepada mereka melalui batu yang diketuk oleh Musa dengan menggunakan tongkatnya. Semata-mata itu adalah kemurahan hati Allah, bukan karena kehebatan bangsa Israel. Ayat 16a, dan yang di padang gurun memberi engkau mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Sekali lagi, mana disebutkan di sini. Pengulangan ini kemungkinan besar ingin menegaskan pentingnya peran mana. Kehadiran mana itu adalah tanda bahwa Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Kalau kita mau pakai bahasa kita sekarang, mana ini itu adalah semacam sakramen bagi bangsa Israel. Dalam iman Katolik, sakramen adalah tanda kehadiran Allah. Kita mengenal ada 7 sakramen dalam gereja Katolik, dan semuanya adalah tanda kehadiran Allah di dunia ini. Nah, lalu apa urusannya bacaan pertama ini dengan hari raya tubuh dan darah Kristus? Kita baru bisa memahaminya kalau kita membaca bacaan Injilnya. Nah, sekarang mari kita lihat bacaan Injilnya yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Tuhan Yesus berkata, ayat 51, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga. Dan di sini dikatakan dengan tegas, roti ini adalah dagingku, atau roti ini itu adalah tubuhku. Setiap kali kita menerima tubuh Kristus dalam komuni, maka imam atau pelayan yang membagikan komuni itu mengatakan tubuh Kristus, dan kita menjawab amin. Tanda bahwa kita setuju bahwa itu adalah tubuh Kristus. Itu adalah tubuh atau daging Kristus. Persis seperti yang dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 51. Roti itu ialah dagingku. Kita ingat bahwa Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Atau kalau dalam bahasanya doa malaikat Tuhan, kita ingat dalam doa malaikat Tuhan itu ada kata-kata sabda sudah menjadi daging. Siapakah sabda yang sudah menjadi daging itu? Tuhan Yesus. Jadi yang kita terima saat merayakan misa, saat komuni itu adalah Sang Firman, Sang Sabda yang menjadi daging. Dan di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus, daging itu diberikan untuk kehidupan dunia. Artinya tubuhnya Tuhan Yesus diserahkan untuk kehidupan dunia. Supaya dunia hidup, supaya dunia selamat. Ini merujuk pada peristiwa pengorbanannya Tuhan Yesus melalui wafatnya di salib. Dia membayar utang manusia yang berdosa kepada Allah dengan tubuhnya. Jadi tubuh Kristus yang kita terima ketika komuni itu adalah tubuh yang sama dengan tubuh yang dikurbankan di salib. Mari kita tidak melupakan itu. Itu adalah tubuh yang sama yang dilihat oleh para murid 2000 tahun yang lalu. Ayat 52. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Bagi tradisi Yahudi, makan daging manusia itu adalah sesuatu yang terlarang. Lalu apa tanggapan Tuhan Yesus atas keributan ini? Mari kita lihat ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya,
kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Apakah Tuhan Yesus kemudian meralat perkataannya atau mengubah pernyataannya? Tidak. Tuhan Yesus justru malah semakin menegaskan pernyataannya yang sebelumnya. Memang betul kamu harus makan daging anak manusia dan minum darahnya. Karena kalau tidak, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jadi Tuhan Yesus semakin menegaskan bahwa tadi tuh saya nggak salah ngomong, beneran. Kamu harus makan dagingku dan minum darahku. Karena kalau tidak, kamu tidak akan memperoleh hidup di dalam dirimu. Dalam tradisi Yahudi, darah itu identik dengan nyawa. Maka kalau Tuhan Yesus menawarkan darahnya untuk diminum, maka Tuhan Yesus memberikan kepada kita, kepada murid-muridnya, nyawa kealahannya, supaya kita memiliki nyawa kealahan itu. Lanjutannya, ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kalau kita melihat teks aslinya, pada ayat yang ke-54 ini, kata makan yang digunakan dalam teks aslinya itu sebetulnya adalah kata menggigit atau mengunyah. Jadi, barang siapa mengunyah dagingku dan minum dari darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Makan dagingku ini sungguh-sungguh makan betulan loh, bukan makan bohong-bohongan. Dan mereka yang makan dagingnya Tuhan Yesus dikatakan di sini mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dagingnya Tuhan Yesus, darahnya Tuhan Yesus, itu membawa kita kepada keselamatan kekal. Ayat 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Karena tubuh dan darahnya Tuhan Yesus adalah asupan jiwa, asupan rohani, yang bisa mengantarkan kita kepada kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal itu kehidupan yang benar-benar kehidupan. Ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Kata tinggal ini digunakan oleh Yohanes untuk menjelaskan persatuan yang sangat intimate, yang sangat dekat, yang sangat menyatu, yang tidak terpisahkan. Jadi kalau kita makan tubuh dan darahnya Tuhan Yesus, kita bersatu dengan Tuhan Yesus. Ayat 57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Menariknya di sini Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa memakan aku. Jadi kalau tadi sebelumnya memakan dagingku, sekarang memakan aku. Kalau kita menerima tubuh Kristus di dalam misa, itu sebetulnya kita menerima Kristus secara menyeluruh. Karena di sini dikatakan, memakan aku. Dan dengan menerima Tuhan Yesus melalui santapan itu, mengalirlah kehidupan yang berawalnya dari Bapa. Dari Bapa ini kemudian mengalir kepada Tuhan Yesus, dan dari Tuhan Yesus mengalir kepada kita. Itu maksud dari ayat 57. Lalu ayat 58, inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ayat terakhir ini sangat berkaitan dengan apa yang tadi kita dengarkan dalam bacaan pertama tentang mana. Yesus menegaskan bahwa roti kehidupan ini, tubuhnya ini, bukan seperti roti yang dimakan oleh nenek moyang mereka waktu di padang gurun. Artinya roti kehidupan ini bukan mana. Ini berbeda dengan mana. Kalau mana itu sifatnya masih fana. Karena tubuh Tuhan Yesus ini dikurbankan di salib, bisa mengalahkan kuasa dosa dan kematian. Maka barang siapa menyantap tubuh yang menang atas kuasa kematian itu, juga akan ikut menang atas kuasa kematian, alias memperoleh kehidupan kekal. Bacaan Injil ini ingin mengingatkan kembali kepada kita bahwa yang kita sambut dalam setiap perayaan misa itu adalah sungguh-sungguh Tuhan Yesus, sungguh-sungguh tubuhnya Tuhan Yesus. Itu bukan sekadar roti biasa. Dalam bahasa kerennya, kita mengenal istilah realis presentia, atau dalam bahasa Inggrisnya real presence. Kehadiran yang real, kehadiran yang nyata. Hosti kudus yang kita terima dalam misa itu adalah Tuhan Yesus yang hadir secara real, itu adalah tubuhnya. Bukan sekadar simbol dari tubuhnya Tuhan Yesus. Tapi itu sungguh-sungguh Tuhan Yesus, sungguh-sungguh tubuhnya Tuhan Yesus. Maka mari menerima tubuh Kristus dengan penuh hormat, menyantapnya dengan penuh penghayatan, dan menyadari bahwa kita bersatu dengan Tuhan, dan persatuan itu membawa kita kepada keselamatan. Sekarang mari kita melihat bacaan kedua.
dari 1 Korintus bab 10 ayat 16-17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Melalui ayat ini, Paulus ingin mengajarkan kepada kita bahwa setiap kali kita menyantap tubuh dan darah Kristus, kita sedang mengalami yang dikatakan oleh Paulus persekutuan. Persekutuan atau koinonia itu bukan sekadar persatuan yang biasa-biasa. Persekutuan itu persatuan yang sungguh intimate, yang sungguh erat. Kita ikut ambil bagian dalam kemenangannya Tuhan Yesus atas kematian. Lalu ayat 17, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Ini adalah ajaran yang penting dari Paulus. Mengapa Paulus mengatakan roti yang satu? Kalau kita merayakan misa, mungkin kita melihat rotinya itu bentuknya bulat-bulat, lalu ada banyak. Kemudian masing-masing orang biasanya mendapatkan satu potongan. Sebetulnya roti yang terpecah-pecah itu, yang sudah jadi potongan-potongan itu, sebetulnya adalah roti yang satu. Satu kesatuan, yaitu tubuhnya Tuhan Yesus. Roti yang satu itu, tubuhnya Tuhan Yesus itu kemudian dipecah-pecah, dipotong-potong, dibagi-bagikan kepada masing-masing orang. Kalau tubuh itu sebetulnya ada satu, yaitu tubuhnya Tuhan Yesus satu-satunya, kalau saya dan Anda menyantap tubuh Kristus dalam misa, saya dan Anda menyantap tubuh yang sama. Meskipun potongannya berbeda, tapi kita menyantap dari tubuh yang sama, roti kehidupan yang sama. Meskipun mungkin di satu tempat rotinya agak tebal, di tempat yang lain mungkin agak tipis, mungkin ada yang ukurannya lebih besar, mungkin ada ukurannya lebih kecil. Yang penting adalah bahwa roti itu sebetulnya ada satu. Hanya ada satu tubuh, yaitu tubuhnya Tuhan Yesus yang dipecah-pecah. Karena kita semua ini makan dari tubuh yang sama, maka kita disatukan menjadi satu tubuh. Dengan kata lain, Ekaristi menyatukan kita, menyatukan gereja, menyatukan semua pengikut Kristus. Kalau tidak ada Ekaristi, maka gereja ini tidak ada bedanya dengan organisasi biasa. Di dalam sebuah organisasi ada orang berkumpul begitu saja. Gereja menjadi berbeda karena kita disatukan melalui tubuh yang sama, melalui Ekaristi. Maka saudara-saudari, mari kita rayakan Ekaristi. Kalau kita bisa merayakannya tiap minggu, syukur. Kalau kita bisa merayakannya setiap hari, lebih baik. Karena melaluinya kita bersatu dengan Tuhan. Dan tidak hanya Anda dan saya yang bersatu dengan Tuhan, tapi semua orang di seluruh dunia yang menyantap dari tubuh yang sama disatukan melalui Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.